Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kira-kira kalian masih ingat nggak dengan yang namanya persamaan linier satu variabel? Misalnya, 2x minus 8 sama dengan 0. Persamaan ini adalah persamaan linier satu variabel karena hanya memuat satu variabel yaitu x. Di sini x memiliki pangkat 1. Untuk menentukan nilai x, maka kita harus memindahkan minus 8 yang ada di ruas kiri ke ruas kanan, sehingga nantinya dia akan menjadi plus 8. Kita peroleh 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi, X sama dengan 4. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta, di mana A, B, dan C adalah anggota bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pangkat tertinggi dari variabel X adalah 2. Nah, oleh karena itu persamaan ini disebut dengan persamaan kuadrat. Jadi, kalian sudah tahu kan apa perbedaan antara persamaan linier satu variabel dengan persamaan kuadrat? Iya, perbedaannya adalah terletak pada pangkat tertinggi dari variabel X. Berikutnya, jenis-jenis persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat asli. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dari bentuk umum ini dapat kita lihat bahwa unsur-unsur dari persamaan kuadratnya lengkap, yaitu terdapat A, B, dan C. Sebagai contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, dapat kita tentukan bahwa A adalah sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Persamaan kuadrat murni. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus C sama dengan 0. Dari persamaan ini, dapat kita ketahui bahwa hanya terdapat dua unsur, yaitu A dan C-nya saja. B-nya tidak ada, sehingga persamaan kuadrat murni tidak memuat nilai X. Sebagai contoh, 2X kuadrat minus 5 sama dengan 0. Dari sini dapat kita ketahui bahwa A sama dengan 2 dan C sama dengan minus 5. Sementara nilai B-nya sama dengan 0. Persamaan kuadrat tak lengkap. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa unsur yang terdapat adalah A dan B saja. Sementara C atau konstantanya sama dengan 0. Contoh, 3x kuadrat minus 4x sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini dapat kita ketahui bahwa nilai dari A adalah 2, B sama dengan minus 4, dan C-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana nih jika terdapat soal seperti ini? 4x kuadrat minus 4x sama dengan 7 minus 6x. Kita diminta untuk menentukan nilai dari A, B, dan C-nya. Maka, kita pindahkan semua unsur yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh 4x kuadrat minus 4x plus 6x minus 7 sama dengan 0. Plus 7 yang tadinya di ruas kanan, ketika dia pindah ruas kiri,
tandanya akan menjadi minus, sehingga dia menjadi minus 7. Kemudian minus 6x yang tadinya dari ruas kanan, ketika dia pindah ke ruas kiri, maka tandanya berubah menjadi plus 6x. Nah, berikutnya kita jumlahkan saja yang memuat variabel sejenis, yaitu minus 4x plus 6x. Sehingga kita peroleh 4x kuadrat plus 2x minus 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat asli. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 4, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan minus 7. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Contoh, jika X sama dengan 2 adalah akar dari persamaan X kuadrat plus BX plus 8 sama dengan 0, maka tentukan nilai B. Tinggal kita masukkan saja atau substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan X kuadrat plus BX plus 8 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 2 kuadrat plus B dikali 2 plus 8 sama dengan 0. Kita kuadratkan dulu 2-nya, sehingga kita peroleh 4 plus 2B plus 8 sama dengan 0. Kemudian 4 kita jumlahkan dengan 8, sehingga diperoleh 2B plus 12 sama dengan 0. Kemudian 12-nya kita pindahkan ke ruas kanan, yang tadinya positif menjadi negatif. 2B sama dengan minus 12. B-nya sama dengan minus 12 per 2 sama dengan minus 6. Jadi, nilai B-nya adalah minus 6. Ada beberapa cara loh dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, menggunakan faktorisasi. Kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus kuadratik. Faktorisasi artinya kita mengubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk perkalian. Faktorisasi dengan menggunakan hukum distributif. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat minus 3x sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan faktor yang sama antara x kuadrat dengan 3x, yaitu x. Sehingga kita keluarkan x-nya, kemudian kita peroleh perkalian dalam bentuk x dikali x minus 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk perkalian. Artinya, bisa jadi x-nya yang sama dengan 0 atau x min 3-nya yang sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan ya, akar pertamanya adalah x sama dengan 0. Kemudian, akar keduanya dapat kita peroleh dari x min 3 sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan 3, di mana minus 3-nya yang tadi di ruas kiri, dia pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 3. Jadi, akar-akar persamaannya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 3. Berikutnya, faktorisasi dengan selisih 2 kuadrat. Masih ingat kan dengan rumus ini? A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B dikali A minus B. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, anak-anak, di sini kita tahu ya bahwa ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat, di mana x kuadrat dan 9-nya adalah bilangan kuadrat. Nah, masing-masing kita akarkan. X kuadrat diakarkan menjadi x, 9 diakarkan menjadi 3. Kemudian kita buat ya dua bentuk perkalian, yaitu di dalam kurung ada 2 kemudian disama dengankan 0. Tinggal kita pindahkan saja x dan 3-nya. Kita tuliskan dulu x-nya di sini, kemudian 3 di sini, dan tandanya berbeda. Yang satu positif, yang satunya negatif.
sehingga kita peroleh X plus 3-nya yang sama dengan 0 atau X minus 3 sama dengan 0. Untuk X plus 3 sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan minus 3. Sementara untuk X minus 3 sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 3. Jadi, akar-akar persamaannya adalah X1 sama dengan minus 3 dan X2 sama dengan 3. Berikutnya, faktorisasi bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 di mana A-nya sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan dua buah bilangan yang apabila dikalikan akan menghasilkan 10 dan jika dijumlah akan menghasilkan 7. Oke, kita cari dua bilangan itu. Misalnya, mereka adalah 5 dan 2. Jika 5 dikalikan 2 akan menghasilkan 10. Jika 5 ditambah 2 maka akan menghasilkan 7. Memenuhi kan? Sehingga kita pilih dua bilangan itu adalah 5 dan 2. Kemudian kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian seperti ini. Karena koefisien dari X kuadratnya itu 1, maka kita tuliskan X-nya 1 di sini. Kemudian kita pindahkan saja plus 5 dan plus 2-nya ke dalam kurung seperti ini. Oke? Nah, dari sini kita tahu ya bahwa ada dua faktor. Yaitu yang pertama, jika X plus 5-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 5. Atau, jika X plus 2-nya yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 2. Jadi, akar-akar persamaannya adalah X1 sama dengan minus 5 dan X2 sama dengan minus 2. Faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 di mana A-nya tidak sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar persamaan 2X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Oke, di sini kita tahu bahwa koefisien dari X kuadrat atau A-nya adalah 2. Kita kalikan dulu ya, 2 dengan 6. Nanti kita peroleh hasilnya 12. Jadi, di sini kita perlu untuk menentukan dua buah bilangan. Jika dikalikan, mereka akan menghasilkan 12 dan jika dijumlahkan, hasilnya adalah 7. Misal, dua bilangan itu adalah 3 dan 4. 3 jika dikalikan dengan 4 akan menghasilkan 12 dan jika dijumlahkan akan menghasilkan 7. Memenuhi bukan? Sehingga kita buat perkalian seperti ini. Kemudian karena koefisien dari X kuadrat itu adalah 2, maka kita masukkan di dalam kurung ini adalah 2X. 2X dan 2X ya. Kemudian tinggal kita pindahkan saja 3 dan 4-nya ke dalam kurung. Nah, di sini kita tahu bahwa tanda dari kedua bilangan itu adalah positif. Jangan lupa, kemudian kita bagi semuanya dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini A-nya atau koefisien dari X kuadratnya adalah 2. Nah, anak-anak, berikutnya kita tentukan antara 2X plus 3 dan 2X plus 4, manakah bilangan yang sekiranya habis dibagi 2? Oke, kita pilih 2X plus 4. Loh Ustazah, kenapa kok enggak yang 2X plus 3? Karena jika kita pilih 2X plus 3, maka nanti akan menghasilkan pecahan yang sedikit menyulitkan kita. Jadi kita pilih nanti di sini 2X plus 4-nya ya, yang dibagi dengan 2. Oke, kita peroleh 2X plus 3 dikali dengan X plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa bisa jadi 2X plus 3-nya yang sama dengan 0. Jika 2X plus 3-nya yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 3/2. Atau X plus 2-nya yang sama dengan 0, maka X-nya kita peroleh minus 2. Jadi akar-akar persamaannya adalah X1 sama dengan minus 3/2 dan X2 sama dengan minus 2. Berikutnya, melengkapkan kuadrat sempurna. Anak-anak, bentuk X plus 2 kuadrat ini adalah kuadrat sempurna.
Jika kita jabarkan, maka dia akan menjadi x kuadrat plus 6x plus 9. Kemudian kita tahu ya bahwa bentuk x kuadrat plus 6x ini adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, coba ada unsur yang sama ya antara kuadrat sempurna dengan persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu x kuadrat plus 6x. Nah, jika kita ingin mengubah bentuk x kuadrat plus 6x yang merupakan persamaan kuadrat tak lengkap ke dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna yaitu x plus 3 kuadrat, maka kita perlu menjumlahkan x kuadrat plus 6x dengan 9. Dimana 9 ini kita peroleh dari setengah dikalikan 6 kemudian dikuadratkan, dimana 6-nya adalah b. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk melengkapkan kuadrat sempurna, maka kita harus menjumlahkan persamaan kuadrat tak lengkap dengan bentuk setengah dikali b dikuadratkan. Contoh, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan x kuadrat plus 6x sama dengan 7 dapat dinyatakan dalam bentuk. Di sini persamaan x kuadrat plus 6x adalah persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk kuadrat sempurna, maka kita harus menjumlahkannya dengan setengah b kuadrat, di mana b-nya di sini adalah sama dengan 6. Nah, karena ruas kirinya kita jumlahkan dengan setengah b kuadrat, maka yang ruas kanan juga harus dijumlahkan dengan setengah b kuadrat, sehingga kedua ruas dijumlahkan dengan setengah b kuadrat. Kita tuliskan x kuadrat plus 6x ditambah setengah dikali 6 dikuadratkan sama dengan 7 ditambah setengah dikali 6 dikuadratkan. Nah, kita tahu ya bahwa setengah dikali 6 itu hasilnya adalah 3, sehingga kita peroleh x kuadrat plus 6x plus 3 kuadrat sama dengan 7 plus 3 kuadrat. Nah, di sini kita sudah dalam bentuk x kuadrat plus 6x plus 3 kuadrat ya, sehingga kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna menjadi x plus 3 kuadrat yang sama dengan 7 ditambah 3 kuadrat sama dengan 16. Ini adalah hasilnya. Jadi dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan x kuadrat plus 6x sama dengan 7 dapat dinyatakan dalam bentuk x plus 3 kuadrat sama dengan 16. Ustazah rasa cukup, semoga bermanfaat ilmunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.